Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang rasanya bisa kita kembali bertemu melalui channel YouTube HGIP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Selasa tanggal 25 April 2023, tertulis di Mazmur pasal 96 ayat yang ketiga. Isinya demikian: ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang bijak berkata bahwa hidup itu adalah pilihan. Oleh sebab itu, mau menjadi apa kita dan mau di mana kita bertempat tinggal adalah sangat ditentukan oleh pilihan kita masing-masing. Namun sebagai orang percaya bahwa hidup kita harus kita imani adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan yang diberikannya kepada kita masing-masing. Dan tentu dengan anugerah Tuhan itulah kita hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di tengah-tengah aneka ragam pilihan, dan juga kita hidup di tengah-tengah masyarakatnya yang heterogen atau masyarakat yang majemuk. Sebenarnya hidup di tengah-tengah banyak pilihan atau termasuk juga di tengah-tengah masyarakat yang heterogen bukan hidup yang semakin mudah, tetapi justru sebaliknya yang terjadi adalah hidup yang dipenuhi dengan tantangan. Maka untuk hal itu kita dituntut untuk memiliki kemampuan dan kearifan di tengah-tengah kehidupan tersebut, apalagi yang berhubungan dengan pilihan. Karena banyak pilihan-pilihan atau banyak masukan-masukan dari sekitar kita yang boleh mempengaruhi kehidupan kita. Demikianlah halnya bangsa Israel dulu ketika mereka berada di pembuangan Babel. Mereka sangat dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain. Tentu bangsa yang bukan percaya kepada Allah yang disembah oleh Israel.
tapi bangsa-bangsa yang percaya kepada ilah-ilah. Saudara, di saat seperti itu, mereka sebagai bangsa jajahan, tentu mereka sulit untuk memilih dan melakukan apa yang mereka maui. Di tengah-tengah kehidupan seperti itulah, pemazmur menyerukan bahwa kehidupan di tengah-tengah aneka ragam pilihan harus dimiliki atau perlu dimiliki, sebagaimana yang saya katakan tadi, kearifan untuk menentukan sikap dan langkah kita, agar kita sebagai orang percaya jangan terjerumus kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya mereka Israel yang berada di tengah-tengah ragam pilihan oleh dunia sekitar mereka, tetapi kita saat ini pun sering dan masih berhadapan dengan keinginan-keinginan dunia sekitar kita. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya, atau sebagai pengikut Kristus, dalam hal menentukan hidup kita, pemazmur mengatakan kita harus mau, bukan hanya mampu, untuk menceritakan kebaikan Allah, kemuliaan Allah, perbuatan Allah. Sebab perbuatan Allah, karya Allah, itulah yang memampukan kita boleh hidup, boleh merasakan kehidupan, bahkan boleh melihat tujuan kehidupan kita di hari esok. Hanya dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, maka kita akan memiliki semangat. Dan dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, maka dunia sekitar kita atau mereka-mereka yang di sekitar kita boleh untuk berubah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, pilihan utama dalam kehidupan kita adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tentu dengan menceritakan itu adalah lebih dulu kita hidup di dalam firman Tuhan, atau pengalaman kita tentang firman Tuhan semakin banyak. Itulah kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Untuk hal itu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, biarlah di setiap perjalanan hidup kita masing-masing, atau di setiap pekerjaan kita masing-masing, walaupun kita berhadapan atau dipengaruhi oleh dunia luar yang mengajak kita mungkin meninggalkan atau semakin menjauh dari Tuhan, tetapi firman Tuhan menyuruh kita agar kita mau menceritakan dengan perkataan dan juga dengan perbuatan, agar semakin banyak orang yang merasakan sukacita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Selamat untuk melakukan atau selamat untuk memilih pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan selamat untuk melaksanakannya dengan perbuatan-perbuatan kesehariannya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami sebagai pribadi atau komunitas yang diposisikan Tuhan untuk menceritakan, memberikan kabar baik bagi semua. Kehadiran kami Tuhan di tengah-tengah persekutuan atau relasi kami dan juga di tengah-tengah pekerjaan kami adalah kehadiran yang menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu. Untuk itu Tuhan, bila kami memiliki banyak alasan untuk tidak menceritakan perbuatan-Mu, tetapi firman-Mu mengingatkan kami, dan itulah satu alasan bagi kami sebagai pengikut-Mu, sebagai orang percaya kepada-Mu, untuk senantiasa, untuk setia menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu oleh perbuatan-perbuatan atau pekerjaan kami di setiap keadaan, bahkan di setiap tempat. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kehidupan kami. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati kita. Horas.